Kemampuan seseorang menahan napas setelah mengembuskan napas. Kesehatan fisik, kemudian kesehatan emosi atau psikologis itu juga mempengaruhi scoreboardnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo Sobat Tasawuf Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika. Ya. Nah, suasananya kali ini berbeda ya teman-teman. Sekarang kita lagi di alam terbuka. Kayaknya cocok deh Mas kalau kita sering-sering ke alam terbuka dengan sesi ngaji napas ini. Iya, boleh. Dengan kita latihan napas sambil menikmati suasana alam. Nah, menikmati suasana alam, apalagi ini banyak tanaman-tanaman jauh dari perkotaan, polusi-polusi, sejuk banget. Nah, gimana kalau misal kita ajak teman-teman dulu Mas untuk menikmati nafas? Oh iya, kira-kira boleh. Berapa menit kayak gitu Mas? 1 Ya, sampai 2 Untuk menit. teman-teman YouTube sekalian ya. Jadi napas yang setiap saat kita hirup dan kita hembuskan ya, seringkali tidak kita sadari ya. Maka salah satu tip ya supaya kita bisa lebih menyadari nikmat-nikmat Allah ya. Jadi tidak perlu kita mencari yang jauh-jauh. Yang paling dekat adalah napas kita. Jadi napas kita itu adalah sesuatu nikmat Allah yang paling dekat dengan kita dan tidak pernah kita tinggalkan. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita kecuali saat kita meninggal ya. Nah, maka cara paling sederhana dalam menikmati kehidupan adalah menikmati napas. Kita nikmati setiap tarikan dan hembusan napas, kita nikmati setiap oksigen yang masuk ke tubuh kita, kita nikmati, kita syukuri bahwa kita menghembuskan CO2, kita kembalikan ke alam semesta, kemudian masuk ke dalam siklus semesta, menjadi oksigen kembali yang akan kita hirup dan begitu pula siklus berjalan. Nah, maka sekarang saya mengajak teman-teman ya, silahkan teman-teman YouTube bisa memposisikan diri ya yang lebih nyaman. Boleh sambil tiduran, boleh sambil duduk, atau apapun yang sekarang posisi teman-teman sedang lakukan ya. Ya kecuali kalau sedang menyetir kendaraan ya sebaiknya jangan dipraktekkan karena nanti agak berbahaya. Terlalu rileks ya, ntar. terlalu rileks nanti ketiduran berbahaya ya. Oke. Tentu pastikan teman-teman berada dalam kondisi yang nyaman. Nah, setelah itu sadari bahwa oh, saya sedang menarik oksigen. Saya sedang menarik napas. Kemudian ketika menghembuskan napas sadari, oh, saya menghembuskan napas. Nah, jadi menyadari itu cukup seperti itu. Kita duduk diam, kita rasakan, kita sadari, oh, oksigen masuk. Sadari, oh, karbon dioksida keluar. Nah, mungkin teman-teman bisa membayangkan juga sedang ada di suasana seperti ini gitu. Itu mesti akan lebih feel-nya lebih dapat gitu. Walaupun hanya membayangkan tapi bisa mereka merasakannya gitu. Bisa dicoba lagi Mas. Ayo Mas. Ya, jadi sadari nada udara masuk. Sadari udara keluar. Jika teman-teman merasa nyaman ya berada di tempat tertentu atau bisa membayangkan misal sedang berada di pinggiran sawah misalnya atau di pinggir pantai, bisa sambil dibayangkan itu. Jadi bayangkan teman-teman sedang di pinggir pantai misalnya, kemudian rasakan udara masuk, kemudian rasakan dan sadari udara keluar. Nah, begitu ulangi, tidak ada durasi tertentu, silakan lebih lama lebih baik. Yang penting teman-teman merasa nyaman. Iya, tapi untuk kali ini jangan lama-lama dulu karena kita tentunya akan bahas tentang pembahasan tertentu ya. Nah, kemarin kita sudah ada janji ya, kita kali ini akan membahas mengenai BOLT ya Mas ya. BOLT. Ya, BOLT. Nah, jadi kita kenalan nih teman-teman sama BOLT. BOLT itu apa sih? Terus manfaatnya apa? Monggo Mas Dika jelaskan sedetail mungkin supaya kita jelas tentang BOLT ini. BOLT itu singkatan ya, kepanjangannya dari Body Oxygen Level Test. Body Oxygen Level Test. Jadi singkatnya BOLT itu gini. BOLT adalah kemampuan seseorang menahan napas setelah mengembuskan napas.
Jadi kemampuan seseorang. kemampuan Menahan seseorang napas. seberapa lama dia bisa menahan napas setelah mengembuskan napas. Jadi menahan napasnya setelah mengembuskan napas ya, bukan ketika setelah tarik napas ditahan, itu bukan. Bukan yang Jadi kayak gitu ya. Jadi cara mengukur bolt kita, jadi tarik nafas biasa, hembuskan biasa, tarik nafas biasa, ulangi kurang lebih 3 kali. Nanti setelah tarikan dan hembusan yang ketiga, nanti ditarikan yang ketiga itu tarik, hembuskan, tahan. Nah, ketika menahan itu teman-teman atau pemirsa sekalian kuat berapa lama? Jadi itu sangat bervariatif. Ada yang kuat cuma 10 detik, ada yang kuat kurang dari 5 detik ada. Nah, tergantung apa itu, Mas? Tergantung. Yang pertama adalah kesehatan fisik. Kesehatan fisik mempengaruhi kesehatan fisik itu mempengaruhi skor tingkat bolt. skor bolt. Kesehatan fisik, kemudian kesehatan emosi atau psikologis itu juga mempengaruhi skor boltnya. Maka nanti dalam latihannya ketika teman-teman mengalami kenaikan skor bolt, jadi sebanyak 5 poin ya. Jadi kenaikan bolt sebanyak 5 poin itu menjadi salah satu indikasi kesehatan teman-teman semakin membaik. Ya tentu ini bukan bukan terus kalau teman-teman mengkonsumsi obat-obat tertentu dan sebagainya kemudian langsung dilepas, jangan. Tetap harus konsultasikan dengan dokter teman-teman. Oke. Lah, tadi kan kalau tahan napas ya, Mas ya. Tahan napas sampai kita bisa beberapa detik. Itu kita menahannya semaksimal kita mungkin atau kayak gimana, Mas? Nanti batasan, ada waktu ketika kita menahan napas, nanti di otot diafragma sini dia akan mengalami kontraksi. Jadi ketika di otot diafragma itu sudah mengalami kontraksi, ya berarti itu sudah waktunya teman-teman harus tarik napas. Jadi gini ya, tarik, hembuskan, tahan. Tahan ini jangan sampai ada udara yang bocor. Maka teman-teman bisa menahannya dengan hidung dicubit gini biar tertutup. Atau kalau sudah bisa menahan sekiranya tidak bocor ya sudah, tidak perlu dicubit hidungnya. Ditahan, nanti kuat berapa lama dan rasakan ya, sadari di otot diafragma sini kalau sudah ada pergerakan di otot diafragma, pergerakan ingin napas gitu, nah teman-teman segera tarik napas. Nanti dihitung sambil di timer ya. Jadi ketika pas menghembuskan napas tadi, timernya dipencet, ya kan? Setelah itu kan timernya berjalan tuh, napasnya kita tahan. Nah, nanti kalau sudah muncul kontraksi diafragma ya tadi, nah silakan dihentikan timernya, nanti dapat berapa detik skornya. Gitu. Mungkin kalau untuk orang awam, orang yang belum sensitif terhadap pergerakan diafragma, intinya jangan tahan nafas yang dipaksa gitu ya. Jangan sampai dipaksakan ya. Intinya kalau sudah mengalami lapar udara ringan, segera tarik nafas. Jadi bukan yang hembuskan terus kita tahan sekuat-kuatnya baru. Iya, bukan. Jadi bukan gitu kalau ya. Batasnya adalah kalau tubuh kita sudah mengalami pertama kali keinginan untuk bernapas. Jadi kalau sudah nggak kuat, sudah pengen napas, nah itu berarti sudah selesai, segera tarik napas. Jadi dengan bisa dicirikan juga ketika kita dari tahan nafas mau menarik nafas lagi, itu kita narik nafasnya santai gitu ya, yang nggak ngos-ngosan gitu. Gitu teman-teman. Jadi bukan yang ditahan banget gitu, bukan yang ditahan seberapa lama gitu, enggak, tapi rasa lapar udara kalian yang muncul, nah itu udah selesai tahan napasnya gitu. Ya, jadi sekarang saya ingin mempraktekkan ya, saya akan praktek cara menghitung skor bolt kita. Jadi teman-teman, yang pertama siapkan handphone atau ya timer lah ya. Ini saya timernya menggunakan handphone. Nah, silakan teman-teman buka di stopwatch-nya ya. Nah, oke, sudah siapkan stopwatch-nya. Silakan teman-teman posisikan dalam kondisi duduk ya. Sebaiknya duduk, jangan berbaring ya. Saya anjurkan kalau mengecek bolt ini sambil duduk bersila yang nyaman. Kalau seandainya ada kesulitan dalam bersila, boleh selonjoran ya, boleh duduk sambil selonjoran gitu. Nah, kemudian tarik napas.
hembuskan, tarik napas, hembuskan, tarik, hembuskan, dan tahan. Ketika tahan, mulai timernya. Nah, jika sudah muncul rasa lapar udara yang ringan atau sudah terasa ada kontraksi otot diafragma sini ingin bernapas, hentikan timernya. Ya, hentikan. Nah, teman-teman lihat muncul angka berapa di timernya. Entah 10 detik, 15 detik, 20 detik atau berapa detik atau ya sesuai dengan tadi lama waktu teman-teman menahan napas. Oke. Nah, menahan napas ini ya atau mengukur skor BOLT ini itu paling bagus pagi hari. Jadi ketika pagi hari bangun tidur gitu ya. Jadi dalam kondisi bangun tidur, nah teman-teman langsung ukur skor BOLT-nya. Jadi kalau kita ngukurnya itu di siang hari kan kita sudah mengalami kelelahan ya, sudah melakukan banyak aktivitas. Nah, kalau mau mengukur nilai baseline kita, ya itu paling bagus ketika bangun tidur. Bangun tidur diukur, kemudian besoknya lagi gitu. Nah, tentunya kalau ingin skor BOLT-nya meningkat, teman-teman sepanjang hari itu harus sering-sering melakukan latihan napas. Napas yang sudah kita ajarkan itu napas sedikit, lambat dalam, dilatih terus. Nanti kalau sering-sering melakukan latihan napas itu, insya Allah nanti akan meningkat skor BOLT-nya. Gitu. Mas, ya. Kayaknya saya termasuk sama teman-teman lebih mau cepat indikasinya tadi dari skor BOLT itu loh, Mas. Jadi gini, kalau nilai skor BOLT-nya itu di bawah 10, ya di bawah 10 detik. Jadi kalau teman-teman skor BOLT-nya di bawah 10 detik, itu menjadi salah satu indikasi bahwa pernapasan teman-teman itu kurang baik. Ya, jadi ada problem di sana dan perlu diperbaiki. Dan itu enggak apa-apa ya, seandainya seperti itu teman-teman jangan terus wah aku gimana ini ya. Ya sudah latihan apa saja. Latihan napas sedikit, lambat dalam. Gitu. Kalau skor BOLT teman-teman itu antara 10 sampai 15 detik itu ya termasuk normal ya. Tapi kalau di bawah 10 detik ya itu harus perlu pendampingan untuk latihan napas itu. Tapi kalau antara 10 sampai 15 detik ya itu sudah normal lumayan. Bisa, nanti 15 sampai 20 detik nah itu berarti kondisi tubuhnya insya Allah adalah tubuh yang prima. Cuma ya walaupun seperti itu ya harus tetap dilatih terus menerus supaya apa, untuk menjaga kondisinya itu kestabilannya gitu. Indikasinya seperti itu. Kalau begitu skor BOLT ini ketika kita melakukan skor BOLT kan sebaiknya di pagi hari ya. Ada catatan-catatan nggak, Mas? Kita melakukan skor BOLT ini yang nggak boleh itu pas kita apa-apa atau harus. Jadi kalau teman-teman atau pemirsa ada yang mengalami problem, misal problem pernapasan serius ya atau mengalami problem jantung ya, sebaiknya jangan langsung mengukur dengan cara menahan napas yang lama gitu. Tapi tekniknya bisa dimulai dengan napas lambat dulu. Jadi silakan latihan napas lambat. Latihan napas lambat itu kan nanti lama-lama juga akan meningkatkan skor BOLT. Otomatis ya, Mas? Ya, otomatis. Jadi jangan langsung latihan napas lama terus dipaksakan gitu, jangan. Ya nanti ada kemungkinan untuk terjadi kontraindikasi. Nah, kalau ada problem serius seperti problem paru yang serius, PPOK misalnya atau problem jantung gitu. Nah, silakan latihannya adalah latihan napas lambat. Nah, latihan napas lambat sedikit dan dalam dan menyadari napas. Ya, jadi cukup menyadari napas itu kita cukup sadari kita tarik oksigen, sadari kita menghembuskan karbon dioksida. Ya sudah seperti itu. Ya gitu. Sama kayaknya sebenarnya ini bukan hanya pas mengukur skor BOLT aja sih, tapi kayaknya dalam pernapasan satu kuncinya tidak boleh perut terisi penuh. Iya, karena mesti nggak nyaman. Sebaiknya perut juga jangan terisi penuh. Kalau perutnya terisi penuh nanti dalam praktek pernapasannya kurang enak. Itu lagi-lagi yang perlu diingetin adalah itu. Jadi ketika kita bangun tidur, kita ukur skor BOLT itu kan
perut masih Masih keadaan kosong, iya. seenggaknya bersih gitu juga Iya, ya Mas iya. ya gitu. Nah, kan kita kemarin bahas tentang gangguan tidur nih Iya. Mas. Terus kan tipsnya ada di gangguan tidur supaya kita terbebas dari gangguan tidur itu Iya. ada meningkatkan scoreboard. Nah, Scoreboardnya. kaitannya itu gimana sih Mas? Kok bisa gitu loh? Ya, jadi ketika scoreboard meningkat itu dia akan memperbaiki kualitas tidur kita. Jadi scoreboard yang meningkat itu menjadi salah satu indikasi bahwa napas kita semakin lambat. Gitu. Nah, ketika napas kita semakin lambat, maka tubuh itu kan cenderung lebih rileks ya. Nah, sehingga tidur kita akan menjadi lebih nyaman. Karena kemarin itu salah satu penyebab insomnia itu kan hiperventilasi ya, atau bernapas terlalu cepat. Nah, maka kalau tadi peningkatan scoreboard berarti menandakan atau menjadi salah satu tanda bahwa pernapasan kita melambat. Oke. Oh iya, jadi gitu. teman-teman ingat nggak kemarin pas di sesi yang gangguan tidur kita bahas tentang gangguan tidur, itu kan ada penyebabnya itu karena hiperventilasi terus sama ya karena kita kebanyakan yang aktif itu sistem saraf simpatis sehingga parasimpatisnya tertekan di malam hari. Nah, ya itu dengan kita nafas sedikit lambat dalam, itu menandakan kalau parasimpatisnya itu kita aktifkan dengan mengecek scoreboardnya tadi itu ya. Nah, jadi itu teman-teman kaitannya. Jadi kenapa bisa scoreboard ini kok bisa jadi acuan untuk mengatasi gangguan tidur. Ya. Oke, kalau gitu teman-teman, semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Tentunya share juga ke teman-teman terdekat, saudara, kerabat, dan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.